Untuk kalian semua dimanapun kalian berada, jagalah lisanmu supaya tidak menyakiti orang lain. Tahanlah emosimu dan jangan sampai kamu melukai hati orang lain yang bertemu denganmu. Karena luka di luar bisa diobati dan cepat sembuh. Tapi kalau luka di hati tidak akan ada yang tahu seberapa dalam dan kapan sembuhnya. Jadi terkadang diam itu lebih baik daripada membuat luka baru di hati orang lain. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Perempuan ini bernama Shenxi. Dia sudah lama menganggur sampai suatu hari dia mendapat tawaran interview di sebuah perusahaan bernama Mango. Shenxi tinggal bersama sahabatnya, Dodo. Sahabatnya itu sangat percaya tahayul sehingga sering mengubah-ubah posisi benda di apartemen mereka supaya tidak ketiban sial. Dodo juga percaya dengan zodiak, bahkan ia menghabiskan uang tabungan mereka yang seharusnya untuk membayar sewa apartemen hanya untuk membeli benda aneh yang katanya bisa memprediksi nasib seseorang. Maka dari itu sebelum Shenxi berangkat interview, Dodo berpesan jika Shenxi harus mendapatkan pekerjaan itu. Dan ia yakin berdasarkan ramalannya, Shenxi hari ini akan mendapat keberuntungan. Sayangnya kenyataan tidaklah seindah ramalan. Perjalanan Shenxi ke perusahaan Mango justru menjadi sangat sial. Hal ini pun membuat Shenxi meragukan ramalan sahabatnya. Kesialan itu tidak hanya terjadi di jalan. Ketika Shenxi menghadapi interview kerja di kantor Mango, ternyata tidak berjalan lancar. Shenxi pun pesimis kalau ia bisa diterima di sana. Padahal dia harus segera mendapatkan pekerjaan untuk membayar sewa apartemen bulan depan. Namun ternyata Shenxi justru diterima di kantor Mango berkat campur tangan wakil presidir Mango yang biasa dipanggil Direktur Y. Hal ini membuat Shenxi merasa senang dan mengira kalau Direktur Y menyukainya. Keesokan harinya, Shenxi memulai hari pertama kerja di kantor Mango. Namun karena dia merupakan pegawai baru, Shenxi pun belum punya teman sama sekali. Apalagi suasana kantor tersebut terlihat sedih dan lesu tanpa semangat. Hingga saat makan siang, Shenxi terpaksa bergabung dengan seorang laki-laki yang agak galak dan judes. Orang itu duduk di kursi khusus direktur dan tampak kesal melihat Shenxi yang bergabung dengannya. Akan tetapi bukannya takut, Shenxi justru melawan orang itu dan mengancam akan melaporkan hal ini kepada presidir. Menurut Shenxi, budaya kantor yang membeda-bedakan karyawan berdasarkan jabatan adalah hal yang percuma. Karena pada dasarnya mereka harus bekerja sama antara bos dan anak buah, maka sebaiknya peraturan tersebut dihilangkan. Akhirnya orang itu pun semakin kesal dan meninggalkan Shenxi sendirian. Tapi ternyata usulan itu justru diterima oleh presidir. Sehingga sejak saat itu siapapun boleh makan dimanapun dan bersama siapapun. Dan berkat keberanian Shenxi itu pula akhirnya ia diangkat menjadi sekretarisnya presidir. Shenxi pun merasa senang dan bangga karena pendapatnya diapresiasi oleh perusahaan. Tapi kesenangannya itu hanyalah sementara karena Shenxi baru tahu bahwa presidir sebenarnya perusahaan itu adalah pria galak yang ia temui kemarin saat makan siang. Dan dalam waktu singkat Shenxi langsung merasa kesal. Semangatnya pun langsung hilang, apalagi saat meeting siang ini. Presidir semakin menunjukkan sifatnya yang begitu keras. Bahkan ia dengan teganya memecat karyawan terlama perusahaan Mango gara-gara orang tersebut terlambat masuk kerja. Namun karena dia bos perusahaan ini, tidak ada siapapun yang berani menentang keputusannya. Lalu keesokan harinya Direktur Y mengajak para karyawan Mango untuk berpesta di bar. Tapi Shenxi justru dicari-cari oleh presidir yang semakin membuatnya kesal dengan bosnya sendiri. Tapi karena Shenxi lagi kobam, maka ia pun mengabaikan presidir dan memilih bersenang-senang bersama Direktur Y. Sampai tiba-tiba presiden direktur justru datang ke bar kemudian menjemput Shenxi di sana. Orang-orang pun tidak ada yang berani melarang karena itu adalah keputusan presiden direktur mereka. Maka malam ini Shenxi pun terpaksa lembur bersama sang presidir.
Namun karena dia masih sober, Senshi pun kesulitan berkonsentrasi sehingga pekerjaannya salah terus. Tapi sang presidir tetap menyuruhnya bekerja dan merevisi pekerjaan itu berkali-kali. Sampai lama-lama Senshi pun merasa kesal dan akhirnya mengutuk sang presidir. Tapi ternyata kutukan itu malah jadi kenyataan. Akhirnya Senshi pun kebingungan sendiri karena presidir tahu-tahu pingsan di toilet. Dan sialnya lagi Senshi justru difitnah telah menghabisi presidir sehingga ia dibawa ke kantor polisi. Namun sebuah keajaiban tiba-tiba terjadi. Pada pukul 12 tepat mendadak waktunya berputar kembali seperti HP yang lagi reset pabrik. Maka waktu pun berulang ketika Senshi sedang di bar dan dijemput oleh presidir. Senshi jadi merasa bingung karena ia lembur lagi dan presidir menyuruhnya bekerja terus. Dan sama persis seperti sebelumnya, presidir kembali membuatnya kesal. Jadi Senshi mengutuk presidir lagi dan kutukan itu pun menjadi kenyataan lagi. Setelah itu Senshi pun menyadari bahwa setiap kutukannya bisa menjadi kenyataan. Terutama setelah ia sakit hati gara-gara dimarahi oleh presidir. Maka Senshi pun menceritakan hal itu pada Dodo. Lalu Dodo pun berpikir kalau Senshi punya kekuatan super yang bisa membuat keinginannya menjadi kenyataan. Jadi malam ini mereka berencana untuk membuat pemilik apartemen kesal sehingga Senshi bisa mengutuk orang tersebut. Jika pemilik apartemen tiba-tiba meninggal, mereka bisa terbebas dari membayar sewa. Namun ternyata upaya tersebut gagal dan justru membuat mereka ketiban sial. Oleh karena itu, Senshi dan Dodo pun berpikir kalau kutukan itu hanyalah berlaku pada presidir. Dan menurut ilmu perbintangan milik Dodo, saat ini medan magnet Mars sedang menabrak medan magnet matahari, sehingga Senshi punya kekuatan super untuk memutar waktu. Dan keesokan harinya Senshi datang ke kantor pagi-pagi. Ia pun bertemu dengan Ellen, temannya yang bertugas menjadi desainer grafis. Ternyata dalam waktu sepagi ini, Ellen akan bertemu dengan presidir untuk mempresentasikan desainnya. Lalu gak lama kemudian presidir pun datang dan meminta Ellen memasuki ruangannya. Tapi presidir juga memberi tugas kepada Senshi untuk menyalin proposal kerja sama Mango dengan perusahaan Shijin. Dan beberapa saat kemudian Senshi sudah kembali ke mejanya. Dan kebetulan Ellen juga sudah selesai bertemu dengan presidir. Namun karena pertemuan itu tidak berjalan lancar, Ellen pun mengutuk presidir. Dan kutukan itu pun langsung jadi kenyataan. Akhirnya Senshi menyadari kalau kutukan presidir berasal dari rasa sakit hati orang-orang di sekitar presidir. Maka dari itu Senshi pun berusaha memutar waktu untuk mengulang segalanya dari awal. Maka dengan kekuatan super yang ia miliki, Senshi pun kembali lagi di saat ia baru sampai di kantor. Namun kali ini begitu melihat Ellen, Senshi langsung memohon padanya untuk tidak mengutuk bos mereka. Ellen pun merasa bingung karena dia belum bertemu dengan presidir. Sehingga Senshi pun memohon pada Ellen untuk tidak mengutuk bosnya. Namun baru saja Senshi menyelesaikan urusannya dengan Ellen, ternyata presidir sudah membuat masalah dengan anak buah yang lain. Maka Senshi pun dengan sigap mengulang waktu kemudian menangkal seluruh kutukan yang menyerang presidir. Tapi akhirnya Senshi merasa lelah karena setiap saat presidir selalu menyakiti anak buahnya. Sehingga anak buahnya juga setiap detik mengutuk bosnya sendiri. Gara-gara itu Senshi pun pulang terlambat, namun saat dia sampai apartemen ternyata Dodo sudah diusir dari sana. Dodo pun merasa sedih karena tidak punya tempat tinggal. Tapi sekarang Senshi sudah punya ide baru. Dengan cepat Senshi dan Dodo pergi ke rumah presidir dan awalnya Dodo menjelaskan tentang fenomena medan magnet Mars dan matahari sehingga ia akan membantu presidir untuk mengatasi hal tersebut. Namun tentu saja presidir tidak mengerti sehingga ia menolak kedatangan Senshi dan Dodo. Oleh karena itu Senshi pun turun tangan dan mengaku ada urusan perusahaan yang mendesak. Maka dari itu presidir pun mempersilahkan Senshi menjelaskan masalahnya. Jadi Senshi pun menggunakan kesempatan ini untuk menerangkan kekuatan supernya, yang pada intinya dia ingin memakai kekuatan tersebut untuk melindungi presidir.
sehingga ia harus berada di dekat Presidir untuk melindungi bosnya dari kutukan-kutukan itu. Akan tetapi Presidir masih nggak percaya sampai Sensi berhasil memprediksi skor sepak bola Tiongkok melawan Korea. Akhirnya Presidir pun percaya dan mengizinkan Sensi sekaligus Dodo untuk tinggal di rumahnya. Sensi dan Dodo pun merasa sangat senang mereka harus memanfaatkan seluruh fasilitas di rumah Presidir. Namun sebagai tuan rumah, sang Presidir pun terlihat tidak senang dengan kehadiran tamu barunya itu. Walaupun sebenarnya Presidir diam-diam membiarkan Sensi dan Dodo menikmati kemewahan rumahnya. Lalu esok harinya Sensi dan Dodo pun langsung memulai latihannya bersama Presidir untuk menangkal kutukan-kutukan jahat itu. Maka hal pertama yang dilakukan adalah mengajari Presidir untuk murah senyum. Karena dengan senyuman ini Presidir akan dianggap menjadi bos yang ramah dan itu akan membuat anak buahnya senang. Setelah itu Sensi juga mengajari Presidir untuk memuji orang lain. Karena melalui pujian dan kata-kata baik yang diberikan untuk orang lain, maka orang lain pun akan mendoakan yang baik-baik juga untuk kita sendiri. Oleh karena itu pelan-pelan sang Presidir pun menerapkan latihan ini di kantor. Namun meskipun kelakuannya sempat membuat anak buahnya heran, setidaknya perubahan ini membuat seluruh karyawan Mango menjadi senang karena akhirnya bos mereka menjadi pribadi yang lebih manusiawi. Setelah itu Sensi pun melatih kesabaran Presidir dengan mengajaknya ke tempat penitipan anak. Mereka menghabiskan waktu di sana untuk menjaga anak-anak tersebut dan menurut Presidir sebenarnya ini merupakan bagian tersulit dari latihan itu. Namun karena ia terus bersama Sensi, maka lama-kelamaan Presidir pun terbiasa untuk menahan amarahnya. Bahkan ia juga bisa merasakan kalau kesabarannya jadi bertambah dan itu membuat hidupnya terasa lebih lega. Lama-lama Presidir pun merasa hidupnya menjadi lebih baik. Ia pun ingin berterima kasih pada Sensi dan Dodo karena telah mengubah hidupnya. Maka malam ini ia pun mengajak Sensi dan Dodo makan malam di sebuah restoran mewah. Namun di sisi lain Direktur Y memberi kabar kepada Presidir bahwa ia mendapat undangan ulang tahun Luna, yaitu CEO perusahaan Shijin. Tapi karena Presidir sudah membuat janji dengan Sensi dan Dodo, maka ia pun menolak undangan tersebut dan justru menyuruh Direktur Y untuk menggantikannya menemui Luna. Oleh karena itu malam ini Direktur Y pun menemui Luna dan memberikan kado sesuai amanat dari Presidir. Awalnya Luna merasa senang karena akhirnya Presidir perusahaan Mango menerima undangannya. Akan tetapi dia langsung kecewa karena ternyata hanya Direktur Y yang datang. Ia pun menyindir perusahaan Mango sebagai kantor yang tidak menghormati kliennya. Bahkan Luna mengancam untuk memutus kontrak kerja sama mereka jika Presidir masih mengabaikannya. Karena sebenarnya diam-diam Luna menyukai sang Presidir dan ingin mendekati laki-laki itu. Tapi selama ini ia menutupinya dengan alasan sebagai rekan bisnis. Sementara itu Presidir sendiri sedang makan malam bersama Sensi dan juga Dodo. Ia terlihat begitu senang karena bertemu dengan teman baru yang mengubahnya menjadi orang yang lebih baik. Maka Presidir pun mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada mereka berdua. Akan tetapi Dodo justru meninggalkan Presidir bersama Sensi karena ia tahu bahwa mereka sebenarnya saling menyukai. Akhirnya Presidir pun bercerita kalau selama ini ia tidak sejahat seperti yang dipikirkan orang-orang. Dulu ia pernah memecat pegawai terlama Mango karena sebenarnya orang itu mengkorupsi dana perusahaan. Tapi ia memilih menyimpan kasus tersebut supaya orang ini bisa masih kerja tanpa memiliki catatan kriminal. Selain itu, Presidir sering memberikan hadiah untuk anak buahnya. Tapi dia tidak pernah mengatakan itu supaya tidak dianggap pamer oleh orang lain. Maka Sensi pun menyimpulkan kalau Presidir ini memanglah orang baik. Kekurangannya hanyalah dia tidak bisa berkomunikasi sampai membuat anak buahnya salah paham dan menyebutnya sebagai iblis. Namun ternyata tanpa Sensi dan Presidir tahu, Luna dan Direktur Y juga ada di restoran yang sama. Akhirnya Luna pun tahu kalau Presidir tidak menghadiri undangannya karena ia sedang bersama seorang wanita, yaitu Sensi.
Maka ia pun marah dan langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, Direktur Ye pun menemui Presidir di kantor dan menceritakan permasalahan mereka dengan perusahaan Si Jin. Seandainya saja Presidir masih menolak undangan Luna, maka jalinan kerjasama antara perusahaan pun terancam rusak dan berantakan. Oleh karena itu, sang Presidir pun akhirnya mengundang Luna untuk menyelamatkan kontrak kerja perusahaannya. Karena sebenarnya perusahaan mereka ini saling menguntungkan di dunia bisnis. Malamnya, Presidir pun minta maaf atas peristiwa kemarin. Jadi sebagai gantinya, Presidir pun ingin merayakan ulang tahun Luna malam ini. Akan tetapi di balik perayaan ulang tahun itu, ternyata Presidir mengajak Shenxi. Hal ini pun membuat Luna kesal dan dia kembali mengancam Presidir untuk menghentikan kerjasama perusahaan mereka. Namun Presidir telah menyiapkan alasannya supaya Luna membatalkan ancamannya. Karena jika mereka sampai memutuskan jalinan kerja, maka perusahaan Si Jin dan Mango akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan oleh karena itu, Luna pun membuat kesepakatan lain. Dia bersedia melanjutkan kerjasama ini asalkan sang Presidir memecat Shenxi. Begitu dihadapkan oleh dua pilihan yang sangat berat ini, Presidir pun memutuskan untuk memilih Shenxi. Sehingga membuat Luna semakin kesal dan langsung meninggalkan restoran. Shenxi yang menunggu di luar pun jadi merasa bingung karena diskusi bisnis itu tidak berakhir dengan baik. Sementara itu, Luna yang merasa sakit hati diam-diam mengutuk Presidir. Pada titik inilah Shenxi sadar kalau kutukan itu akan membuat bosnya meninggal. Oleh karena itu, Shenxi pun langsung mengejar Presidir dan berusaha menyelamatkannya. Namun karena Shenxi tidak hati-hati, ia justru menjadi yang terluka dan mengalami kecelakaan di sini. Setelah itu, Presidir pun langsung membawa Shenxi ke rumah sakit. Ia pun jadi teringat ramalan tersebut. Presidir pun menyadari kalau Shenxi terluka gara-gara ingin menyelamatkan dirinya. Dan oleh karena itu, Presidir pun ingin menggantikan posisi Shenxi sekarang. Maka ia pun meminta semua orang memarahinya supaya Shenxi bisa selamat. Akan tetapi orang yang paling sedih di sini adalah Dodo. Karena ternyata ramalan itu hanyalah karangan supaya Shenxi bisa mendapatkan cintanya. Dodo sama sekali tidak menyangka kalau ramalan itu justru bisa menjadi kenyataan dan malah berakhir tragis seperti ini. Namun karena sang Presidir sudah terlanjur menyayangi Shenxi dan karena Shenxi telah mengubah hidupnya, maka Presidir pun rela melakukan apapun untuk menyelamatkan perempuan pujaannya itu. Maka keajaiban pun terjadi. Persis seperti kekuatan Super Shenxi, waktu pun tiba-tiba berputar. Dan semuanya kembali ke awal di saat Shenxi diterima di perusahaan Mango. Shenxi yang menyadari kalau waktu berputar pun langsung menemui sang Presidir. Ia segera pergi ke rumah Presidir, namun sayangnya rumah itu kosong. Jadi Shenxi pun pergi ke kantor Mango, sampai akhirnya ia bisa bertemu dengan Presidir. Dan ternyata Presidir memang baik-baik saja sehingga membuat Shenxi merasa lega. Dan setelah pertemuan itu, kini Presidir telah berubah. Sekarang perusahaan Mango menjadi kantor yang lebih baik, dan selain itu bos mereka juga tidak lagi menjadi si iblis. Semua itu berkat keajaiban dan kekuatan Super Shenxi untuk membuat dunia di sekitarnya menjadi lebih baik dan nyaman untuk ditinggali. Could show